wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau berterima kasih pada kalian atas ketepatan waktunya untuk hadir di pembelajaran geografi kita hari ini. Nah, ini Ibu lihat banyak banget yang belum aktifin kamera. Tolong diaktifkan kameranya. Ustomi, Bima, Sapira, diaktifkan kameranya. Ayo, belum memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Ibu minta tolong sama Salman. Salman, silakan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Salman sudah pimpin doa. Ya. Absensi terlebih dahulu. Pertama ada Dina Dani, ada? Ada, Bu. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, ini Ibu ada sebuah quote dari Imam Syafi'i. Oke, ada yang tahu nggak maksudnya apa? Intinya tuh apa sih sebenarnya? Intinya kalau kamu nggak belajar sekarang, kamu harus tahan sama kebodohan nanti kalau kamu udah tua gitu, Bu. Quotes-nya dari Imam Syafi'i ini hampir sama kayak pepatah ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya kan? Memang ya tidak ada satu ilmu yang mudah diraih gitu. Jika tanpa bersandarkan pada kesungguhan untuk memahaminya gitu. Makanya ketika proses pembelajaran memang begitu melelahkan gitu. Tapi percayalah hasil yang kalian dapatkan dari penatnya atau lelahnya menuntut ilmu itu akan menyelamatkan kalian dari ketidaktahuan yang menyengsarakan. Buat apa IQ tinggi kalau misalnya kalian males, nggak ada disiplin, ya kan? Yang penting itu adalah kalian sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah dan konsisten. Gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, meskipun kita daring, kita harus tetap semangat belajar demi masa depan yang lebih cerah. Gitu. Nah, tadi kan Ibu sempat nyinggung masalah sehat ya. Ibu nggak bosan-bosan untuk ingetin kalian, tolong pakai masker. Bahkan sekarang disarankan untuk pakai maskernya 2 lapis. Masker medis sama masker kain. Dan kalau misalnya kemana-mana, patuhi prokes, protokol kesehatan, cuci tangan. Ingat, kesehatan itu mahal, makanya kita harus jaga baik-baik. Oke? Nah, hari ini kita akan bahas tentang karakteristik wilayah Indonesia. Nah, ini sebelum itu Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan. Jadi nanti di kegiatan pembelajarannya itu kita ada diskusi. Nanti untuk kelompoknya sudah Ibu bagikan. Nanti seperti biasa kita diskusinya di breakout room. Nah, ini penilaiannya. Jadi selama proses pembelajaran ini ada 3 yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu sikap kalian untuk aktif, tanggung jawab ketika mengerjakan tugas, disiplin. Terus nanti penilaian pengetahuan, nanti di akhir kalian akan mengerjakan uji kompetensi, lalu penilaian keterampilan. Nanti di sini Ibu akan menilai minta kalian untuk aktif dalam proses pembelajaran. Ini materi kita yang pertama itu karakteristik wilayah Indonesia. Nah, biar lebih gampang, di sini sudah Ibu bagi menjadi 2. Ada karakteristik darat sama karakteristik perairan. Tapi sebelum itu Ibu mau nanya, masih ingat nggak sama materi kita yang sebelumnya? Sebelumnya itu kan kita membahas tentang poros maritim. Apakah masih ada yang ingat letak astronomis Indonesia? Saya, Bu. Silahkan Tia. Letak astronomis Indonesia terletak pada 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Oke. Kalau letak geografis Indonesia ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Bima. Letak geografi Indonesia berada di antara 2 samudra dan benua, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, benua Asia, dan benua Australia. Terima kasih Tia sama Bima. Materi kita hari ini, karakteristik wilayah Indonesia. Kita bahas yang pertama dulu, karakteristik darat. Bedakan menjadi 2, yaitu pegunungan dan daratan. Kita bahas yang pegunungan dulu ya. Ternyata pegunungan yang ada di dunia ini bukan tersebar sendiri-sendiri.
tetapi ternyata dia menyatu membentuk sebuah sirkum. Nah, di dunia 60% pegunungan itu ada di sirkum Pasifik, 20%-nya itu ada di sirkum Mediterania, dan 20%-nya lagi itu ada di Mid Ocean Right atau punggung tengah samudra. Nah, sekarang lihat nih di peta nih, kira-kira Indonesia itu ada di sirkum mana ya? Sirkum Mediterania Sama sirkum Pasifik. Oke, benar ya. Indonesia itu berada di sirkum Pasifik sama sirkum Mediterania. Nah, apa efeknya? Apa akibatnya? Ada yang tahu? Mediterania itu banyaknya, jadi di Indonesia banyak gunung meletus gitu, gunung aktif. Oke. Selain Farah, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Oke, silakan Nia. Karena banyak gunung tersebut sehingga Indonesia rawan bencana, salah satunya gunung meletus. Oke, good ya. Benar kata Nia sama Farah. Akibatnya itu banyak gunung Bu di Indonesia gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu tadi, Indonesia jadi rawan bencana. Tapi bukan cuman itu aja. Tapi ternyata ada dampak positifnya, yaitu tanahnya menjadi subur. Nah, sekarang kita ke daratan. Ada yang tahu nggak daratan rendah sama daratan tinggi itu apa bedanya? Kalau dataran rendah itu memiliki ketinggian kurang lebih dari 200 meter. Kalau selebihnya itu dataran tinggi. Oke, bagus ya. Benar ya. Jadi daratan rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 meter. Nah, selebihnya itu dinamakan daratan tinggi. Indonesia itu tersebar banget nih daratan rendahnya. Di antara lain itu ada di timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, sampai kita lanjut ke karakteristik perairan. Dibagi jadi dua, ada perairan darat sama perairan laut. Nah, ini perairan darat, Ibu minta tolong sama Bu Stomi, coba tolong baca Bu Stomi. Menurut Dirjen SDA, Kementerian Pekerja Umum Indonesia memiliki 5.590 sungai dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kapua. Kalau untuk danau, menurut penelitian pengembangan kelautan dan perikanan, Indonesia tuh punya 840 danau besar. Tadi kita ngomongin danau, sekarang ada jenis-jenis danau nih. Ada 3, ada danau tektonik, danau vulkanik, sama danau tektovulkanik. Siapa yang tahu perbedaannya dari ketiga tersebut? Saya, Bu. Silakan Bu Stomi. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik seperti sesar atau patahan. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Danau tektovulkanik terbentuk karena gabungan proses tektonik dan vulkanik ketika gunung api meletus. Sebagian tanah dan batuan yang menutupi gunung, longsor-longsoran itu membentuk sebuah cekungan. Danau tektovulkanik di Indonesia contohnya adalah Danau Toba. Oke, terima kasih Bu Stomi. Benar ya kata Bu Stomi, jadi danau tektonik itu karena adanya aktivitas tektonik. Itu ada sebuah gambar, kira danau apa? Danau tektonik, vulkanik, atau tektovulkanik? Vulkanik. Vulkanik. Jadi ini adalah Danau Klimutu di Flores. Satu lagi ya, nih ada Danau Satonda dari NTB. Nah, ini punya keunikan nih, danaunya ini airnya itu asin. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih penyebab dari air danaunya ini asin? Saya, Bu, karena diperkirakan air danau ini asin karena tercampur dengan air laut yang meluap dan terperangkap di danau pada saat Gunung Tambora meletus atau mirip dengan Danau Kakaban. Betul kata Sapira. Jadi Danau Satonda ini terjadi jadi pada saat Gunung Tamboranya meletus menimbulkan tsunami yang cukup tinggi sehingga air lautnya itu mengisi cekungan di Pulau Satonda. Nah, ini kita ke karakteristik laut. Jadi ternyata luas Indonesia itu meliputi 75% lautan dan 25%-nya daratan. Nah, laut inilah yang menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia sehingga negara kita dijuluki negara kepulauan atau disebut dengan archipelago. Nah, ini adalah gambaran dari Indonesia. Jadi Indonesia itu ada paparan Sunda sama paparan Sahul. Selain itu, potensi-potensi perairan laut di Indonesia itu berlimpah. Nah, nanti kita bahas di diskusi ya. Ini sudah Ibu bagikan kelompok. Ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu Tia, Sinta, Zainal. Kita diskusinya itu di breakout room seperti biasa. Kalian masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu share di grup, sudah ada bahan ajarnya.
Terus di sini juga sudah ada LKPD-nya, silakan kalian klik, kalian buka, kalian kerjakan dengan anggota kelompoknya. Halo, Bu. Iya. Kelompok 1 udah diskusikan secara berkelompok, semuanya harus aktif ya. Kelompok 2 udah diskusi belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, semuanya udah masuk ke room awal, dan diskusinya juga sudah habis. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Karakteristik wilayah perairan Indonesia dan potensinya. Danau itu manfaatnya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, sumber air minum bagi makhluk hidup, sarana transportasi, penghubung antar wilayah, sarana rekreasi bagi masyarakat. Oke, terima kasih Tia dan kelompok 1. Dari kelompok 2, apakah ada yang mau menanggapi tentang potensi perairan di Indonesia? Nah, sekarang ke kelompok 2. Silakan presentasi dari perwakilan kelompok 2. Saya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bima Firmansyah, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, berdasarkan hasil diskusi kami, wilayah Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah cukup luas. Luas wilayah itu mencakup daratan dan lautan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama Bima dan kelompok 2. Jadi benar yang tadi hasil diskusi dari kelompok 2, wilayah daratan Indonesia tuh luasnya. Kita akan main game di Quizizz. Akan langsung login. Ini sudah Ibu share link Quizizz-nya, tinggal diklik. Silakan dikerjakan. Pertamanya adalah Bustomi, yang keduanya Bima. Kita kasih applause dulu untuk Bustomi. Selamat. Selamat. Yeay. Iya, Proses Bu. pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum Ibu menutup proses pembelajaran, Ibu mau minta satu aja anak untuk mengemukakan kesimpulan dari proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silakan, siapa yang berani? Jadi karakteristik wilayah Indonesia itu ada wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan terbagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Jika lebihnya itu adalah daratan tinggi. Terima kasih Farah yang sudah mengemukakan kesimpulannya. Jadi benar ya, tadi kita sudah mempelajari tentang karakteristik wilayah Indonesia. Dibagi jadi dua, ada wilayah daratan sama perairan. Minggu depan kita akan membahas tentang pengelolaan Indonesia sebagai poros maritim. Jadi dari sekarang kalian mulai berliterasi, cari artikel, baca buku-bukunya, sehingga minggu depan lebih lancar lagi kita dalam proses pembelajaran. Sebelum itu, di sini Ibu sudah menampilkan link uji kompetensi, dan Ibu juga sudah men-share di Google Classroom-nya. Nanti silakan kalian kerjakan, batas waktunya sampai hari ini, sampai jam 12. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama proses pembelajaran hari ini. LKPD yang tadi diskusi kelompok juga di-upload ke Google Classroom. Dan untuk penilaiannya, tadi sudah Ibu lakukan penilaian sikap, tadi sudah Ibu catat. Sebelum itu, Ibu minta Salman untuk memimpin doa penutup. Silakan Salman. Teman-teman, marilah kita belum akhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih ya Salman sudah memimpin doa penutup. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah hadir di Zoom meeting geografi hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pelajaran geografi. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.